Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Fatir dengan 3 NIM digit terkena 43 dari kelas praktikum B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART pada sistem embedded, khususnya pada microcontroller STM32 dan ESP32. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa hal utama. Pertama, memahami konsep komunikasi serial pada sistem embedded. Kedua, memahami cara kerja UART sebagai metode komunikasi asinkronus. Ketiga, mempelajari struktur frame UART seperti start bit, data bit, parity, dan stop bit. Kemudian, kita juga melihat implementasi UART pada STM32 dan ESP32. Oke, dalam sistem embedded, microcontroller sering perlu bertukar data dengan perangkat lain. Contohnya seperti komunikasi dengan sensor, modul komunikasi, atau bahkan dengan microcontroller lain. Untuk melakukan pertukaran data ini digunakan berbagai metode komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi serial. Komunikasi data secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu parallel communication dan serial communication. Pada parallel communication, data dikirim melalui banyak jalur secara bersamaan sehingga lebih cepat, tetapi membutuhkan banyak kabel. Sedangkan pada serial communication, data dikirim satu bit dalam satu waktu melalui satu jalur komunikasi. Metode ini lebih sederhana dan lebih banyak digunakan pada sistem embedded. Oke, pada sistem embedded terdapat beberapa jenis komunikasi serial yang umum digunakan. Contohnya adalah SPI, I2C, dan UART. SPI dan I2C termasuk komunikasi sinkronus karena menggunakan sinyal clock. Sedangkan UART merupakan komunikasi asinkronus yang tidak menggunakan clock. Oke, UART itu merupakan singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART adalah peripheral hardware pada microcontroller yang berfungsi untuk mengubah data paralel dari CPU menjadi data serial untuk dikirim, dan sebaliknya mengubah data serial menjadi data paralel ketika diterima. UART menggunakan dua jalur utama yaitu TX dan RX. TX atau transmit digunakan untuk mengirim data, sedangkan RX atau receive digunakan untuk menerima data. Pada komunikasi antar perangkat, koneksi dilakukan dengan cara TX perangkat pertama dihubungkan ke RX perangkat kedua dan sebaliknya. Oke, UART itu bekerja secara asinkronus, artinya tidak menggunakan sinyal clock bersama antara transmitter dan receiver. Sebagai gantinya, kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama agar proses pengiriman dan penerimaan data tetap sinkron. Oke, ini ada anatomi makro struktur frame UART. Data pada UART dikirim dalam bentuk frame. Satu frame biasanya terdiri dari start bit, data bit, parity bit, dan stop bit. Struktur ini memungkinkan receiver mengetahui kapan data dimulai dan kapan data berakhir. Oke, start bit. Start bit digunakan untuk menandai awal dari sebuah frame data. Start bit selalu bernilai low dan merupakan transisi dari high ke low yang memberi sinyal kepada receiver untuk memulai membaca data. Oke, fase 2 ada data bit. Setelah start bit, transmitter akan mengirim data bit. Jumlah data bit biasanya adalah 8 bit dan dikirim dengan urutan less significant bit terlebih dahulu. Fase ketiga itu parity bit. Parity bit merupakan bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan data. Terdapat beberapa jenis parity, yaitu even parity, odd parity, atau tanpa parity. Fase keempat yaitu stop bit atau jeda eksekusi. Stop bit menandakan akhir dari frame data. Stop bit selalu bernilai high dan memberi waktu bagi receiver untuk memproses data sebelum frame berikutnya dikirim. Oke, format UART. Format UART ini biasanya ditulis dalam bentuk seperti 8N1, 8N1 atau 8N1. Artinya adalah 8 data bit tanpa parity dan 1 stop bit. Dan konfigurasi ini satu karakter data membutuhkan total 10 bit transmisi. Oke, baud rate atau denyut nadi sistem. Baud rate itu adalah kecepatan komunikasi UART yang menunjukkan jumlah bit yang dikirim per detik. Beberapa baud rate yang umum digunakan yaitu 9600, 97600, dan 115200. Oke, ini ada
kalkulasi bit time. Bit time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim satu bit. Bit time dapat dihitung dengan rumus 1 dibagi baud rate. Oke, spesifikasi hardware UART pada STM32. Pada microcontroller STM32 terdapat beberapa modul UART yang dapat digunakan untuk komunikasi serial. Contohnya UART 1, UART 2, dan UART 3 yang masing-masing memiliki pin TX dan RX tertentu. Spesifikasi hardware UART pada ESP32. ESP32 juga memiliki 3 modul UART, yaitu UART 0, UART 1, dan UART 2. UART 0 biasanya digunakan untuk komunikasi dengan komputer melalui USB. Untuk menggunakan UART pada framework Arduino, kita dapat menggunakan fungsi serial.begin dengan parameter baud rate. Contohnya, serial.begin 115.200 untuk memulai komunikasi serial. Oke, untuk mengirim data melalui UART dapat menggunakan fungsi serial.print atau serial.printin. Sedangkan untuk menerima data dapat menggunakan fungsi serial.available dan serial.read. Selanjutnya demonstrasi program dan praktikum. Oke, pada praktikum ini kita melakukan beberapa percobaan. Percobaan yang pertama itu komunikasi UART dilakukan antara microcontroller STM32 dan komputer menggunakan modul FTDI sebagai converter USB to serial. Koneksi dilakukan dengan cara menghubungkan pin TX dari STM32 ke pin RX pada FTDI, kemudian pin RX STM32 ke FTX FTDI, dan kode perangkat juga dihubungkan ke ground yang sama. Setelah program diupload ke STM32, kita membuka serial monitor pada komputer dengan baud rate yang sama seperti yang digunakan pada program. Jika komunikasi UART berhasil, maka teks yang dikirim oleh STM32 akan muncul pada serial monitor. Seperti yang pada praktikum ini adalah Hello World. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi serial antara STM32 dan komputer melalui UART telah berjalan dengan baik. Oke, pada percobaan selanjutnya yaitu ESP32 dikomunikasikan dengan modul FTDI. Kalau tadi STM, sekarang ESP. Kita mengkompil programnya sampai sukses. Setelah itu nanti kita akan membuka serial monitor dan melihat apakah programnya atau wiringnya berhasil. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat untuk programnya sudah berhasil dikompil dan kita buka serial monitor. Kita klik start monitoring dan kita bisa terlihat di sini tulisannya telah keluar, yang mana kita tulis di program itu kelompok 3 gacor dan tulisannya sudah berhasil keluar, menandakan program telah berjalan dengan baik. Jadi untuk percobaan kedua ini sama seperti sebelumnya, namun di sini kita menggunakan ESP32 yang dikomunikasikan serial dengan FTDI menggunakan pin RX-TX beserta ground dan VCC. Jadi di sini RX dari FTDI dihubungkan ke TX ESP32 dan TX FTDI dihubungkan ke RX ESP32 dan kita memakai ground dan VCC-nya 3 volt. Jadi selanjutnya di sini untuk percobaan ketiga itu kita mengkomunikasikan 2 ESP. Jadi di sini konsepnya itu ketika ESP satunya ini push button-nya ditekan, maka akan menyalakan. Ini berantakan dong. Lihat dari ESP satunya ini. Dan sebaliknya ketika push button dari ESP satunya ini ditekan, maka LED dari ESP yang ini akan menyala. Jadi dari yang mematikan push button dari ESP kedua kita coba tekan, maka di sini LED dari ESP yang pertama akan menyala
Dan sebaliknya ketika kita menekan sesuatu yang kedua ini akan menyalakan yang ini. Itu teman. Yes. Dan di sini ketika G分 Z maka di serial monitor itu akan muncul di sini ada LED nyala dan LED mati. Fungsinya untuk mengirimkan kode kepada USB di kedua, yang satunya yang ketika tombol yang sudah ditekan akan mengirimkan juga kode untuk menyalakan LED yang menyambung pada USB yang kedua. Sini untuk percobaan ketiga itu kita mengkomunikasikan dua USB. Jadi di sini konsepnya itu ketika USB satunya ini sesuai dengan ditekan maka akan menyalakan LED dari USB satunya ini, dan sebaliknya ketika sesuai dari USB satunya ini ditekan maka LED dari USB yang ini akan menyala. Jadi LED yang sesuai dari USB kedua kita coba tekan maka di sini LED dari USB yang pertama akan menyala, dan sebaliknya ketika kita menekan sesuai dengan kedua ini akan menyalakan LED yang ini. Duanya kesamaan. Bisa. Oke, ini ketika program GUI Py atau GUI Python di running dan akan muncul tampilan seperti ini. Oke, di sini setiap tombolnya bisa digunakan untuk menyalakan ataupun mematikan dari LED yang kita wiring. Di sini kita bisa memilih salah satu LED 1, 2, 3 atau 4 ataupun keseluruhan dari LED kita bisa langsung on atau mengaktifkan atau menonaktifkan dengan ketik on atau off seperti itu. Jadi di sini untuk percobaan keempat itu programnya sudah jadi. Di sini kita menggunakan interface dari Python dan kita konekkan dengan COM7. Lalu ketika kita pencet LED 1 on, maka di sini LED 1 akan menyala, dan kita pencet lagi untuk LED 2. LED 2 akan menyala. Dan di sini LED 3, saatnya LED 3 akan menyala, dan LED 4 akan menyala, dan kita coba untuk off-kan satu-satu. Sini LED 1 kita off-kan maka akan off, LED 2 di off-kan akan off, dan LED 3, 4 kita off-kan sekalian, maka di sini akan mati semua. Dan gini kita coba untuk LED menyala, dan di sini akan menyala semuanya, dan kita coba matikan semuanya. Sini akan mati, dan ketika kita pencet buttonnya maka di sini akan terbaca button 2 press, dan kita coba lagi untuk button ke-1-nya. Kita pencet, di sini akan ada tampilan itu button 1 press. Jadi untuk percobaan keempat ini, kita melakukan komunikasi serial. Pertama itu, laptop mengirimkan program untuk ke USB, lalu USB itu diukurkan dengan komunikasi serial RT ke SMT2, lalu SMT2 ini menerima program dari USB dan menyalakan keempat LED ini dan beserta 2 push button. Sebagai kesimpulan, UART merupakan metode komunikasi serial asinkronus yang banyak digunakan dalam sistem embedded. UART menggunakan dua jalur komunikasi yaitu TX dan RX, serta menggunakan struktur frame data untuk mengirim informasi. Dengan konfigurasi yang tepat, UART dapat digunakan untuk komunikasi antar microcontroller maupun antara microcontroller dan komputer. Demikian penjelasan mengenai komunikasi serial UART pada sistem embedded. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.